Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان أعزكم الله حاضرين كمسلمين جماعة صلاة maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali ia mempertemukan kita di malam hari ini di majelis malam Senin di pekan yang keempat, dan bahasan kita adalah melanjutkan pembahasan terkait dengan sirah nabawiyah, ya, sejarah dari perjuangan hidup baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir di pekan atau di bulan yang lalu kita sudah sampai kepada sebuah peristiwa, yaitu pengepungan dari bentengnya bangsa Yahudi, ya, pengepungan dari bentengnya bangsa Yahudi, atau tepatnya dari komunitas masyarakat Bani Qainuqa, ya, Bani Qainuqa, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang melakukan pengepungan benteng tersebut selama tidak kurang dari 15 hari, dari pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah sampai munculnya hilal bulan depannya atau bulan berikutnya atau bulan Dzulqa'dah. Jadi setengah bulan dikepung dan mereka tidak keluar, di bangsa satu orang pun dari bentengnya tersebut, bersembunyi di balik benteng-benteng mereka, ya. Jadi mereka sangat gencar permusuhannya dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, bahkan, ya, acap kali melontarkan kalimat-kalimat provokatif, ya, yang isinya menantang kaum muslimin. Namun itulah karakter mereka, ya. Mereka sejatinya bangsa pengecut. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an menghampiri dan datang kepada mereka, mereka sembunyi di balik benteng-benteng mereka. Allah Rabbul Azza wa Jalla mengingatkan bagaimana karakter mereka itu dalam firman-Nya di surah Al-Hasyr, ayat yang sudah kita hafal, di mana Allah Rabbul Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur." Mereka itu tidak akan memerangi kalian, wahai kaum muslimin, illa fi quram muhassanah, melainkan mereka memastikan dirinya berada di kampung yang terproteksi, terjaga, terbentengi. Aw min wara'i judur, atau mereka mau merangi kalian kalau mereka berada di balik-balik tembok-tembok, di balik dinding-dinding, gitu, ya. Jadi mereka nggak akan berani, dan itulah karakter mereka, pengecut, ya. Nggak akan berani mereka head to head menghadapi kaum muslimin. 15 hari pengepungan dan tidak ada peperangan sampai akhirnya mereka menyerah. Bayangkan, Allah menghinakan mereka, ya, mereka menyerah. Ketika hendak Nabi SAW menyerang mereka, di situ ada peran dari kaum munafiqun. Siapa kemarin? Kaum munafiqunnya tokohnya. Ia di situ memerankan perannya, ya, berwajah seolah-olah dia seorang muslim,
namun hatinya centang perang, justru ia memerangi dan membenci kaum muslimin. Mereka begitu, atau orang-orang munafik itu begitu mesra dan begitu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang dan memerangi kaum muslimin. Itu karakter kaum munafik dari zaman ke zaman. Jadi, muncul mereka membela orang-orang yang sudah jelas-jelas menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan siap berperang bahasanya melawan Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun itulah mereka orang munafiqun, ya, dari zaman ke zaman. Sehingga dengan berupaya untuk menjaga, membela dan kemudian seterusnya, Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay ini pun akhirnya berhasil mendesak Nabi SAW untuk tidak jadi menyerang Bani Qainuqa. Dan akhirnya keputusannya adalah bangsa Bani Qainuqa diusir dari Madinah, diperintahkan untuk meninggalkan Madinah sejauh-jauh, dan mereka tidak boleh hidup berserikat, berkomunitas, bertetangga, jadi berpencar, disuruh pergi berpencar. Di antara mereka sampai ke perbatasan Syam, jadi keluar dari Madinah tidak dalam bentuk komunitas tapi berpencar. Itulah ada kisah yang kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya Syekh Safiyur Rahman Mubarakpuri rahimahullah menyebutkan terkait dengan sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan perang Sawiq namanya. Perang Sawiq. Apa itu perang Sawiq? Baik, kita nanti bahas ya. Sawiq itu tepung gandum bahan untuk membuat roti. Sawiq itu tepung gandum bahan untuk membuat roti. Kenapa dinamakan tepung sawiq? Baik, kita bahas. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, disebutkan bahwasanya persekongkolan dan konspirasi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, yang begitu mesra, mereka bersekongkol, mereka berkonspirasi dalam rangka tujuannya satu, yaitu ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Muncullah di sana ada tokoh yang disebutkan itu Abu Sufyan, yang ia berspekulasi, di mana dia tujuannya adalah untuk menjaga kedudukan diri dan kaumnya. Ini musyrikin Makkah, di mana tentu dendam pasca kekalahan di perang Badar itu kan terus sulit untuk membuat mereka bisa move on gitu ya. Di perang Badar kekalahan begitu berat, begitu besar. Sampai perang-perang berikutnya nanti, ini sejatinya yang melatar belakanginya adalah kekalahan mereka di perang Badar. Jadi mereka seolah tidak bisa menerima gitu kekalahan di perang Badar, termasuk di perang ini. Ya, dia sampai bernadar karena memang mungkin sakit yang begitu mendalam sampai di hatinya. Pemimpin Quraisy ini sampai bernadar untuk tidak membasahi rambutnya kalau belum bisa mengalahkan kaum muslimin. Walaupun sampai junub sekalipun nggak mau membasahi rambutnya. Akhirnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ia memimpin 200 orang. Memimpin berapa? 200 orang. Sebetulnya ini nekat ya. Di perang Badar aja 1000 kalah ya. Ini 200 orang, tapi karena hati yang panas gitu ya. Hati yang panas. 200 orang ini pergi untuk melaksanakan sumpahnya, itu ingin memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di satu jalan, di mana itu jalan di sebuah gunung yang bernama Gunung Naib. Jaraknya dari Madinah itu kurang lebih sekitar 12 mil. Jadi 12 mil dari kota Madinah. Dia dan pasukannya belum berani, bahkan nggak berani masuk ke Madinah tentu. Ya.
bahasa sekarangnya mungkin bahasa kitanya nyari mati kalau masuk begitu saja ke Madinah ya. Ia tidak berani masuk ke Madinah secara terang-terangan, maka layaknya seperti perampok, seperti pencuri gitu ya. Dia masuknya apa tuh namanya, menyelinap, menyusup di waktu malam, nggak berani berang-terangan masuk ke Madinah. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, ketika pasukannya berada di bukit tadi, di gunung tadi, dia masuk ke Madinah di malam hari dan bertemu dengan salah seorang dari pembesar Madinah, yaitu Huyai bin Akhtab. Ia izin untuk masuk ke dalam rumah, namun Huyai menolak karena takut. Konsekuensinya berat nih, masukin istilahnya orang yang pernah perang bersama Nabi dan terkenal akan permusuhannya dengan kaum muslimin, lalu dimasukkan ke dalam rumahnya, ini konsekuensinya berat. Karena istilahnya ini DPO-nya kaum muslimin Madinah ya. Nah, tiba-tiba mau masuk ke rumah, konsekuensinya berat, maka dia nggak berani. Padahal kenal dekat nih, nggak berani untuk memasukkan ke rumahnya. Lalu hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, selanjutnya ia pun berusaha untuk masuk ke lewat tokoh yang lainnya. Satu di antaranya disebut dengan Salam bin Nishkam, yang pemimpin dari Bani Nadir, bangsa Yahudi, ya, pemimpin dari Bani Nadir. Dan ia meminta agar datangnya ke situ, pertemuannya itu dirahasiakan, jangan ada sampai informasi tersebar. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, setelah masuk ke Madinah, dia mengutus beberapa orang pilihan dari 200 orang itu untuk pergi ke arah Madinah dan berhenti di sebuah tempat yaitu Al-Uain, ya, di mana mereka di sana membuat makar, membuat ulah. Madinah itu kita kenal dengan pertaniannya karena tanahnya subur, ya, terkenal dengan pertanian kurma. Buat ulah di situ, apa ulah mereka? Ngancurin lahan pohon kurma, dibabat pohon kurma, rusak. Ya, kemudian pagar pembatas kebunnya dibakar, bikin makar, bikin ulah. Ya, 200 orang pasukan itu membuat ulah, membuat makar. Tidak cukup dengan membabat pohon kurmanya, bakar pagar pohon pagar kebunnya, ia pun membunuh penunggu atau penjaga kebun itu. Ya, ada 2 orang di sana, 2 orang Ansor yang bertugas untuk menjaga kebun, dibunuh. Ya. Setelah dibunuh, tentu ini sebuah hal yang beresiko kalau dia masih berada di Madinah, gitu ya. Maka dia pun langsung pergi, mereka pun bersama rombongan 200 orang itu pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah. Dan benar saja Rasulullah SAW mendengar kabar itu, langsung mengerahkan pasukan mengejar rombongan itu. Mereka kocar-kacir lari menuju ke Mekah, maka mereka untuk mempercepat dan memperlingan langkah mereka, maka mereka meninggalkan segala bentuk barang bawaan mereka. Karena kan kalau bawa kendaraannya masih dipenuhi dengan barang bawaan, perbekalan, pasti akan memperlambat jalan. Mereka turunkan barang bawaan mereka, ya, termasuk diantaranya yaitu sawit tadi, tepung, gandum. Mereka turun, nggak dibawa. Logistik mereka tinggalkan di sana, ya, dan mereka lari dengan cepat meninggalkan Madinah, tidak terkejar. Ya, maka perang ini disebut dengan perang sawit karena mereka meninggalkan perbekalan mereka dan perbekalan itu kemudian dibawa ke Madinah. Disebut dengan perang sawit. Perang tepung gandum, dan itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Kalau tadi pengusiran Bani Qainuqa di bulan apa? Di awal bulan Dzulqa'dah, karena pengepungannya dari tengah bulan Syawal sampai akhir bulan Syawal. Nah, kalau perang ini terjadi sebulan berikutnya, itu apa?
di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Atau tepatnya berarti 2 bulan pasca perang Badar. Badar kan Ramadan. Ya. Badar di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya berturut-turut nih Ramadan, perang Badar, di Syawal perang dengan Bani Qainuqa walaupun tidak terjadi pengusiran. Lalu sebulan berikutnya di Dzulhijjah ada perang Sawiq tadi. Nah, selanjutnya di bulan Muharram, berarti 1 bulan berikutnya berturut-turut agendanya. Ya. Dikenal dengan sebutan The Amr. The Amr itu sumur, nama sebuah sumur, tempat mata air, sumber air. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan ini adalah merupakan perang yang jumlah pasukannya termasuk pasukan yang paling besar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebelum perang Uhud. Jadi pasukan ini pasukan yang paling besar yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW sebelum terjadi perang Uhud, tepatnya di bulan Muharram di tahun ketiga Hijriyah, di tahun yang baru, tahun ketiga. Kalau Badar di perang kedua, ini di perang ketiga di tahun ketiga Hijriyah, ya di awal tahun itu di bulan Muharram. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana pada waktu itu kaum muslimin ya pergi bersama 450 pasukan. 450 pasukan. Di perang Badar kemarin berapa? Iya. Ini 450, lebih banyak dari pasukan di perang Badar. Dan langsung dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengangkat Utsman bin Affan untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Jadi beliau tidak pergi meninggalkan kota atau meninggalkan negerinya begitu saja, melainkan mengangkat wakilnya di situ. Ya, mengangkat wakilnya, dan yang diangkat wakilnya di situ diserahkan segala urusan masyarakat Madinah, kaum muslimin di Madinah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perang ini terjadi berdasarkan awalnya adalah sebuah informasi yang dikumpulkan oleh kaum muslimin yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mencari informasi, informan lah gitu ya. Bahwasannya sebagian besar dari masyarakat Bani Tha'labah dan Muharrib ya, terhimpun mereka berkoalisi ingin menyerang daerah di sekitar Madinah. Ya. Mereka berkoalisi ingin menyerang sekitaran Madinah. Maka pada waktu itu Nabi langsung mengambil sikap atas ketika mendapatkan informasi ini, yaitu dengan mengumpulkan 450 orang prajurit. Ya, di antara mereka ada yang infanterinya, ada yang kavalerinya, yang berkuda atau bertunggang. Baik, di tengah perjalanan, ya, di mana kaum muslimin sedang menuju ke sebuah tempat, yaitu tadi namanya di Amr. Ya, mereka memegang seorang yang bernama Jabbar dari Bani Sa'labah. Nah, ini yang komunitas masyarakat tadi, sebuah masyarakat yang dianggap akan membuat makar. Ini salah seorang dari masyarakat Bani Sa'labah ini namanya Jabbar, berhasil ditangkap. Dan kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia pun masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ia diminta untuk menjadi penunjuk jalan, karena kan ini langsung masyarakatnya nih, langsung rakyatnya dari Bani Sa'labah ya. Jadi tentu tahu jalan rute yang terbagus. Maka ia pun diminta untuk jadi penunjuk jalan. Ia mendampingi Bilal bin Rabah
radhiyallahu anhu masuk ke daerah musuh. Nah, inilah salah satu dari karunia Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, yaitu apa? Ketika mendengar kaum muslimin bergerak, musuh sudah takut duluan, sudah takut. Maka mendengar kedatangan kaum muslimin dan pasukannya, mereka berpencar kocar kacir, lari ke atas gunung dan seterusnya, kabur, langgang, gitu ya. Jadi besar mulutnya tadi berencana untuk menyerang Madinah, namun ketika didatangi kabur, takut mereka menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mendapati masyarakat Bani Sa'labah yang tadi lewat informasi informan itu akan menyerang Madinah, dan ternyata mereka lari kocar kacir, beliau tinggal menetap di situ. Selama 1 bulan lamanya, ya, 1 bulan lamanya, sampai bulan Safar. Dari Muharram sampai Safar beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ. Jadi menempati apa? Kampung yang ditempati 1 bulan di situ. Untuk menunjukkan tentunya ini adalah sebagai bentuk eksistensi, ya. Menunjukkan, memperlihatkan eksistensi kaum muslimin tinggal di situ selama 1 bulan. Untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, ya, dan tentunya akan menjadi sebuah poin tersendiri bagi bangsa Arab, di mana Nabi SAW berhasil untuk apa? Mengalahkan musuh tanpa perang dan tinggal di kampungnya selama 1 bulan. Itu kan sebuah hal yang fakta yang akan sangat mengagumkan, gitu ya, dan akan dikenang oleh bangsa Arab. Luar biasa. Begitu perkasanya Islam dan kaum muslim. Ya, luar biasa. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berturut-turut tuh kejadian ini berturut-turut. Lalu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, permusuhan bangsa Yahudi, kaum Yahudi ini tidak berhenti dan bahkan terus berkelanjutan. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran mengabadikan bahwasannya Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan apa? Tidak akan ridho dengan kaum muslimin. Jadi permusuhannya terus berkelanjutan. Tokoh besar mereka adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Tokoh besarnya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini tokoh besar Yahudi yang berada di Madinah. Ya, tokoh besar Yahudi yang berada di Madinah. Ya, jadi dia berasal dari Bani Nabhan namanya. Berasal dari Bani Nabhan dan ibunya dari Bani Nadir. Ibunya dari Bani Nadir. Jadi di tengah kota itu ada 2 suku besar Yahudi, yaitu apa tadi? Bani Qainuqa dan akhirnya berhasil diusir, dan satu lagi Bani Nadir. Nah, ini tokohnya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Di mana ia secara terang-terangan memperlihatkan permusuhannya dengan kaum muslimin. Bahkan seperti halnya Bani Qainuqa, ya, dia karena Ka'ab bin Al-Ashraf ini termasuk tokoh yang terpelajar, gitu ya, fasih lisannya. Dia tokoh, pengusaha, orang kaya, kalau di kita sebut naganya, gitu ya, pengusaha. Kemudian terpelajar, bahasanya bagus, ahli syair, pokoknya lengkap lah dia itu. Kalau dari segi ketokohan dia lengkap. Ya, dia punya pengikut besar karena dia tokoh. Ia secara terang-terangan mengajak untuk memerangi kaum muslimin. Syair-syair yang dilontarkan pun isinya mencaci maki kaum muslimin, mencaci maki istri-istri kaum muslimin, para sahabat itu. Intinya sangat provokatif lah perilaku si Ka'ab
Al-Ashraf ini sangat provokatif. Ya. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi perang Badar itu sangat membuat catatan besar dalam sejarah. Satu hal yang membuat Ka'ab bin Al-Ashraf ini merasa terpukul yaitu ketika kalahnya musyrikin Quraisy di perang Badar. Jadi dia orang Yahudi gitu, tapi kayak semacam gak nerima gitu dengan kekalahan kaum musyrikin Quraisy. Karena kan mereka istilahnya satu koalisi dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi Islam itu musuh bersama lah kalau begitu. Kaum muslim itu musuh bersama. Jadi karena musuh bersama, jadi seakan-akan mereka bersaudara. Gitu. Yahudi musyrikin itu seakan-akan bersaudara karena musuhnya Islam. Baik, sampai-sampai ia sendiri tidak percaya dengan terbunuhnya begitu banyak pembesar dan para pemimpin Quraisy di perang Badar. Ya, Abu Jahal itu semua adalah tokoh-tokoh besar yang namanya sudah begitu besar di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arab dan bisa kalah di situ, bahkan bisa mati di situ kayak semacam nggak bisa terima. Bahkan sampai dia mengatakan begini, ya kalau seandainya Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam dapat mengalahkan orang-orang tadi bangsa musyrikin Quraisy, maka kata dia perut bumi lebih baik daripada permukaan. Artinya apa? Lebih baik matilah gitu bahasanya. Lebih baik mati daripada menerima kenyataan seperti itu. Luar biasa. Ya. Lebih baik mati daripada menerima kenyataan Islam menang. Itulah permusuhan bangsa Yahudi dari zaman dahulu seperti itu. Sangat benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Singkat kisah di mana hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Taala. Ka'ab bin Al-Ashraf ini dia membuat sebuah makar di mana dia berkoalisi dengan masyarakat musyrikin Mekah. Dia langsung datang ke Mekah dan mencoba untuk menghasut, menimbulkan kembali api kebencian dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat Quraisy supaya bisa menemaninya menyerang Madinah. Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi berusaha untuk membangkitkan luka lama itu atau luka kekalahan di perang Badar. Yang lucunya dia berusaha untuk menyatakan diri berada bersama dengan orang-orang musyrikin Quraisy, padahal dia kan ahli kitab dan dia mendapati dalam kitabnya bahwasannya ajaran tauhid itu adalah ajaran bangsa Yahudi yang menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun dia dengan begitu lantangnya mengatakan bahwasannya yang benar itu adalah akidah dan agamanya bangsa musyrikin Quraisy. Adapun agama Islam itu agama yang berada di bawah di atas kesesatan. Bayangkan. Padahal dia dapat kitab yang di kitabnya tertera tentu ya. Walaupun banyak yang sudah diganti isinya, namun ajarannya adalah ajaran tauhidnya, meminta beribadah kepada Allah Taala semata. Namun itulah hasad dengan kaum muslimin sehingga membutakan mata hatinya dan mengatakan dirinya berada di balik pihak atau bersama dengan orang-orang musyrikin, memuji agama mereka, memuji agama kesyirikan. Bayangkan. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan dengan masalah ini menurunkan firman-Nya di dalam surah Nisa ayat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru ya haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab ini? Itu maksudnya orang Yahudi.
si Ka'ab bin al-Ashraf ini. Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah, dan mereka percaya dengan tauhid, sesembahan selain dari Allah, dan mengatakan kepada orang-orang musyrikin Mekah, kepada orang-orang kafir, bahwasanya mereka ini benar-benar lebih mereka itu lebih benar jalannya, ahda sabil, ya. Haulai ahda, mereka itu lebih tertunjuki jalannya. Mereka itu orang-orang musyrikin lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini namanya menjual akidah untuk tujuan dunia. Ya, ini ciri khas ahli kitab. Ciri khas ahli kitab, di mana mereka tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan akidah, tidak peduli dengan imannya. Orientasinya adalah dunia. Ini ciri khas ahli kitab. Maka jangan sampai kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita ya di satu sisi memboikot mereka dalam urusan dunia, kita cegah untuk tidak membeli produk-produk mereka. Namun kemudian kita alfa dan lalai dari perilaku mereka. Ya. Yaitu apa? Mereka tidak menjadikan agama itu sebagai orientasi utamanya. Ini jangan sampai begitu. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dan kemudian apa? Menjadikan agama sebagai taruhannya. Ini kan si Ka'ab bin al-Ashraf ini mengatakan lebih memuji agama kesyirikan daripada agama tauhid. Tujuannya hanya satu, karena ingin meraih dukungan agar ia bisa memerangi kaum muslimin. Karena secara kekuatan pribadi mungkin dia tidak berani, pasti tidak berani lawan langsung Rasul dan para sahabatnya. Maka dia mencari dukungan. Dan siapa yang layak mendukung dia menurut persepsi dia? Ya orang-orang Mekah, orang musyrikin Mekah. Gitu ya. Karena untuk mencari dukungan itu agar dia punya koalisi untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, sampai dia rela menanggalkan akidahnya. Ia mengatakan agama kesyirikan jauh lebih lurus, lebih tertunjuki jalannya daripada agama kaum muslimin. Orientasinya dunia. Jangan sampai kemudian hal ini memperdaya kita ya. Ini pelajaran berharga bagi kita. Ya, jangan sampai tertipu dengan dunia, tertipu dengan syaitan. Akidah menjadi jaminan dan tanggungan kita, kemudian kita gadaikan, kita jual, bahkan waliyadzubillah, semoga menjaga kita semua dari hal seperti itu. Orientasinya hanya satu, mendapatkan dunia. Ini jelas ya, hal yang sangat-sangat keliru, menukar akhirat dengan dunia yang sesaat. Ya, menukar akhirat dengan dunia yang sesaat. Ini adalah prinsipnya ahli kitab yang harus kita tanggalkan ya. Prinsip ahli kitab itu nggak peduli dengan agama mereka, nggak peduli dengan akidah mereka. Hanya satu, yaitu ya, tamak dan rakusnya dengan dunia itu jadi orientasi. Jangan sampai kemudian kita mengikuti jejak langkah mereka seperti itu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, singkat kisah, Ka'ab bin al-Ashraf ini berhasil dieksekusi, berhasil dibunuh dengan ada sedikit drama terlebih dahulu, karena kalau langsung nangkep kan nggak mungkin, karena ya tadi bangsa Yahudi punya benteng-benteng nggak bisa keluar dari situ, maka dijebak sampai akhirnya keluar dari bentengnya dan dieksekusi, dibunuh, gitu ya. Dieksekusi, dibunuh. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Nah, ini pukulan yang begitu telak bagi bangsa Yahudi. Ka'ab bin al-Ashraf ini tokoh besar mereka, pemimpin mereka, dan pemimpinnya berhasil dibunuh. Ibarat kalau sebuah pertandingan, kaptennya sudah kalah nih, komandannya sudah kalah, pasukan tentu apa? Takut. Pasukan ini fakta seperti ini yang kemudian menanamkan rasa takut di dalam hati bangsa Yahudi.
Nah, pimpinnya sudah kalah, pemimpinnya sudah takut, sudah berhasil dibunuh, maka mereka pun dipenuhi dengan rasa takut, ya, disekap dengan rasa takut. Sampai hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kemudian mereka pun dalam kondisi lemah, ya. Mereka yang semula begitu memperlihatkan permusuhan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, seperti seolah-olah ular masuk ke dalam lubangnya gitu ya, udah bersembunyi, gak berani memperlihatkan kekuatan atau tadi berkomentar, gak berani memperlihatkan diri. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini peristiwa yang terus terjadi pasca perang Badar. Kemudian di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, di bulan Rabiul Tsani di tahun ketiga Hijriah, ya, di mana hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mobilitas pasukan besar dengan mencapai 300 prajurit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Ini terjadi di bulan Rabiul Tsani tahun ketiga Hijriah. Mereka berada ke sebuah daerah yang disebut Burhan namanya, ya, di daerah Hijaz, yang disebut dengan perang Burhan. Ya, beliau menetap di sana hingga habisnya bulan Rabiul Tsani, ya. Dan di awal Jumadal Ula, ya, beliau kembali dan tidak terjadi apa-apa, Jadi pergerakan pasukan terus berjalan, ya, dari mulai perang Badar terus berjalan hampir setiap bulan, jalan keluar pergerakan pasukan, dan jumlahnya makin banyak, gitu ya. Ini penting ya untuk memperlihatkan eksistensi, sehingga menyebarlah informasi di tengah-tengah bangsa Arab akan kekuatan Islam yang bukan main-main, ya. Baik, dan kemudian perang terakhir sebelum terjadi perang besar, yaitu perang Uhud, disebut dengan satuan perang yang dikomandoi oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi di bulan Jumadal Tsaniyah. Jadi setiap bulan pergerakan pasukan itu, ya, pergerakan pasukan terjadi setiap bulan. Ini berkenaan dengan rombongan dagang kafilah di bulan Jumadal Tsaniyah. Ini masuk di musim kering atau di musim panas, musim kemarau, yang itu artinya siklus perdagangan bangsa Quraisy. Di bulan atau di musim kemarau, musim panas, yaitu mereka akan beranjak berdagang menuju kemana? Ke Syam. Ini sebuah fakta lagi, karena tentu akan menghadapi sebuah rute perjalanan yang gak ringan bagi mereka, karena kalau ke Syam berarti harus melewati Madinah. Ini sebuah problematika yang dihadapi oleh masyarakat musyrikin Quraisy, ya, karena kalau tidak dilakukan siklus perdagangan itu, artinya mereka akan memakan modal makan mereka. Udah, kalau gitu berhentikan misalnya perniagaan ke Syam, ditiadakan tahun ini misalnya, ya, artinya mereka harus makan modal mereka selama musim itu, dan tentu itu, ya, akan merugikan. Namun di satu sisi kalau berjalan menuju ke Syam, konsekuensinya besar, akan melewat Madinah. Wah, ini dua hal ini yang begitu menjadi problematika di tengah bangsa Quraisy. Gimana kalau memaksa ke Syam akan melewati Madinah, tapi kalau bertahan tidak berdagang ke Syam, artinya kita akan makan modal kita, ya, akan modal bahkan ini bisa
bisa bisa apa hal yang buruk dihadapi karena modal habis, masuk dagang fase siklus berikutnya ke Yaman, nggak ada modal, udah habis dipakai. Ini bisa bahaya nih. Perekonomian bisa bahaya nih. Akhirnya disimpulkan mereka tetap berdagang. Ini karena berkenaan dengan apa? Stabilitas perekonomian Mekah. Jadi disimpulkan tetap berdagang. Namun dengan mengambil rute yang sama sekali belum pernah ditempuh. Kalau ke Syam lewat jalur tengah nggak mungkin, pasti ketemu Madinah. Lewat jalur pantai yang jarang dilewati juga nggak mungkin karena dekat dengan Madinah, bisa dijangkau mudah. Akhirnya ngambil jalur yang sangat sulit bagi mereka karena mereka tidak paham jalur itu. Yang kedua, memakan waktu yang jauh lebih lama. Itu apa? Lewat Irak jalannya, jauh melipir ke arah timur. Jauh. Lewat Irak baru muter ke, harusnya tinggal tarik benang lurus gitu ya. Ini melipir jauh lewat Irak dan mereka belum pernah lewat situ. Belum pernah lewat situ. Ini sebuah fakta yang baru. Sehingga sebuah keputusan tentu harus diambil oleh mereka, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mereka mengangkat seorang yang sangat paham dengan jalur tersebut, ya, yaitu Furat bin Hayyan dan dari Bani Bakar bin Wa'il sebagai penunjuk jalan, guide-nya. Karena dianggap dia orang yang paling paham jalur itu. Baik, informasi berangkatnya kafilah dagang itu sampai ke Madinah. Misalnya masyarakat Mekah akan melakukan, dan itu pun sudah tercium karena sudah ada di bulan ini, berarti siklus dagangnya adalah ke arah Syam, sudah terketahui. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ya, informasi sampai lewat ke kaum muslimin bahwasannya masyarakat musyrikin Quraisy akan melakukan perdagangan ke Syam. Maka pada waktu itu pula Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 100 prajurit berkendara, jadi full berkendara untuk mencegat rombongan kafilah tersebut. Pimpinannya adalah Zaid bin Harithah. Dan alhamdulillah, ya, rombongan tersebut berhasil mencegat kafilah dagang tersebut. Kafilah dagang mau berangkat ke Syam berhasil dicegat tanpa perlawanan. Mereka pun akhirnya pulang ke Mekah dengan kocar kacir, ya. Kalah tanpa perlawanan sedikit pun. Maka masyarakat atau pasukan kaum muslimin di bawah komandan Zaid bin Harithah, ya, memenangkan peperangan dengan tanpa perang dan kembali ke Madinah dengan membawa keuntungan ghanimah yang sangat besar karena mau berangkat dagang pastinya banyak perbekalan, banyak barang yang dibawa. Jadi baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, itu sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca perang Badar sampai sebelum perang yang besar yang disebut perang Uhud. Ya, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan perang Uhud. Allah Taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari mendatangkan ibrah dan pelajaran bagi kita, ya, semakin mengenal diri kita kepada, ya, baginda Nabi SAW dan tentunya para sahabatnya, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari apa yang kita pelajari sehingga menjadikan itu sebagai pegangan dalam hidup kita, ya. Semoga Allah Taala menjaga serta melindungi kita semuanya dan juga keluarga kita, amin Allahumma. Baik, sebelum ditutup ada yang mau bertanya seputar apa yang telah tadi kita bahas? Silakan. Masih ada waktu berapa menit? 5 menit, 3 menit. Ya. Silakan. Sebelum ditutup.
Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, semoga memang semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya, diberikan kemudahan semuanya insya Allah. Walaupun kita berada di bulan-bulan yang kalau dilihat di media sosial begitu panas ya, banyaknya informasi-informasi, beritanya dipenuhi dengan berita-berita politik ya, yang tentu, namun ingat hati tetap harus tenang, harus tentram, banyak berzikir. Janganlah disibukkan dengan kita menghabiskan waktu ya dengan membaca, menelaah bahkan informasi-informasi seputar itu. Cukup tahu saja udah selesai. Jangan kemudian masuk ke hati dan mengotori hati kita. Jangan disibukkan dengan hal, jangan mengotori hati, cukup tahu saja. Ya, jangan kemudian masuk ke hati dan kemudian waliyadzubillah sampai mengotori hati. Ya, jangan seperti itu. Ya, terlalu mahal, hati kita terlalu mahal untuk diisi dengan hal seperti itu ya. Sibukkan dengan baca Al-Quran, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Taala, sibukkan dengan kita banyak berzikir kepada Allah Taala. Jangan kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Ya. Baik, dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.